Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat dan siap menambah wawasan. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Apalagi generasi digital kayak kita. Kita hari ini akan membahas tentang komponen utama sistem komputer. Kenapa ini penting? Karena setiap hari kita pakai laptop, ya, pakai smartphone, bahkan smartwatch. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa saja isi di dalamnya? Gimana cara kerjanya? Yuk kita kupas bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari hardware atau perangkat keras. Ini adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Dalam dunia komputer, hardware terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah CPU. CPU ya, yaitu kepanjangan dari Central Processing Unit. Bisa dibilang ini adalah otaknya komputer. Ya, CPU memproses data dan menjalankan perintah-perintah seperti matematika, logika, dan kontrol. Di dalamnya ada kontrol unit mengatur jalannya data, dan juga ada aritmetik logika unit, yaitu menjalankan operasi matematika dan logika. Kemudian yang kedua adalah RAM. RAM kepanjangan dari Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Kalau kamu buka banyak aplikasi, RAM lah yang bekerja supaya semuanya bisa berjalan lancar. Tapi hati-hati, RAM itu sifatnya adalah volatil, yang artinya datanya hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga adalah storage. Bisa kita singkat HDD atau SSD. Nah, kalau yang ini tempat penyimpanan permanen. Ya, biasanya kita sering sebut HDD atau hard disk drive, ya. Itu kita biasanya alatnya itu terbentuk dari piringan magnetik. Yang kedua adalah SSD, solid state drive. Lebih cepat karena pakai chip elektronik. Nah, biasanya kalau HDD ini masih sering digunakan di komputer, di laptop yang besar. Kalau SSD ini biasanya digunakan di HP, ya, yang lebih kecil karena pakai chip. Tapi sekarang juga ada laptop dan komputer yang sudah menggunakan chip. Yang keempat adalah input device. Ini alat yang kita pakai buat masukin data ke komputer, seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan touchpad, ya. Kemudian yang kelima, output device. Kalau input buat masukin data, kalau output berarti buat nampilin hasilnya. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang keenam adalah motherboard. Ini kayak jalan tol, tempat semua komponen hardware saling terhubung. CPU, RAM, kartu grafis, dan lainnya dipasang di sini. Yang ketujuh adalah power supply unit
atau PSU. PSU fungsinya penting banget, yaitu mengubah listrik dari PLN AC ke listrik DC yang bisa dipakai oleh komputer. Kemudian berikutnya kita lanjut ke, kalau kita tadi membahas hardware, hard itu keras ya bahasa Inggrisnya. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang software. Kalian pasti tahu ya apa itu software. Soft itu lembut ya, dalam bahasa Inggrisnya lembut. Jadi software itu adalah perangkat lunak ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu software atau perangkat lunak. Ya, kalau hardware itu tubuh, maka software itu jiwa yang menggerakkannya. Tanpa software, komputer cuma kotak besi tanpa nyawa, ya seperti tubuh kita, ya. Tubuh kita jika tidak ada nyawanya jadi bangkai, tidak bisa apa-apa. Sama dengan perangkat komputer juga seperti itu. Jadi hardware itu bajunya, tubuhnya, perangkat kerasnya, sedangkan software adalah yang menjalankan atau jiwanya. Yang pertama, adapun perangkat software. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system atau OS, sering disingkat OS. Ini adalah software yang mengelola semua sumber daya komputer dan jadi penghubung antara pengguna dan hardware. Contoh OS ya, yang pertama adalah Windows yang sering kita gunakan, dari Windows 7, Windows 8, Windows 10, bahkan sekarang sudah Windows 11 sudah ada. Kemudian Mac OS, ada Linux dan ada Android. Nah, ini sekarang banyak contohnya di HP ya. Ada yang sudah memakai Linux, ada yang Android. Biasanya Android itu dari Cina. Kalau Apple itu biasanya masih memakai OS. OS adalah mengatur banyak hal. Manajemen memori, pengaturan akses pengguna, file, dan lain-lain. Aplikasi. Nah, aplikasi ini paling sering kita gunakan, banyak sekali aplikasi, terutama game. Terus ada aplikasi di Play Store. Kalau di zaman sekarang yang terkenal Play Store, kita banyak sekali bisa mendownload aplikasi apapun di sana. Aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti produktivitas. Nah, ini Word biasanya kita gunakan untuk menulis itu di komputer. Ini biasanya kita bikin surat atau mengerjakan artikel atau pokoknya apapun yang bersifat menulis, kita sering menggunakan Word. Kemudian ada Excel. Nah, Excel ini biasanya untuk matematika, untuk hitung-hitungan, untuk ekonomi, biasanya untuk kas, laporan kas. Itu biasanya sering digunakan Excel karena di situ ada rumus-rumusnya. Kemudian PowerPoint. Nah, PowerPoint ini biasanya sering digunakan untuk kita menampilkan presentasi untuk PowerPoint. Untuk hiburan ada Spotify. Nah, ini sekarang Spotify lagi tren. Di sana tempatnya musik-musik seluruh dunia ada dan gratis. Tinggal download di Play Store, kemudian mendengarkan musik secara gratis. Kemudian TikTok. Nah, ini akun aplikasi yang paling terkenal sekarang, TikTok. Semua dari kalangan
muda-muda, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya bermain TikTok. Kenapa TikTok itu sangat populer? Saya rasa itu karena videonya pendek-pendek, tidak terlalu panjang, kemudian diisi dengan musik-musik, ada juga yang dance, yang nari-nari, dan juga kadang-kadang informasinya berbobot, tidak perlu panjang, tapi semua lengkap isinya. Kemudian ada juga games seperti Mobile Legends, ada Free Fire, ada PES Mobile, ada juga PUBG. Banyak sekali kalau untuk game yang dimainkan untuk dari anak-anak kita. Kemudian komunikasi, aplikasi komunikasi, yakni WhatsApp yang sering kita gunakan, ya, WhatsApp, kemudian apalagi Telegram, dan juga Zoom, kemudian Gmeet, juga banyak sekali, ada Messenger untuk komunikasi. Nah, aplikasi ini dibuat pakai bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau JavaScript, tergantung platformnya. Yang ketiga yaitu perangkat lunak lainnya, contohnya software keamanan antivirus. Nah, ini biasanya sering kita temui di komputer atau di laptop, seperti contohnya Smadaf, dan juga di HP biasanya sekarang sudah ada, ya, antivirus. Yang kedua, desain grafis, Photoshop. Nah, ini Photoshop ini berguna sekali untuk yang suka mengedit atau mendesain berupa gambar, ya, Photoshop. Ada juga database atau MySQL. Ada juga proyek manajemen, Trello atau Notion. Sekarang kita rangkum, ya, hardware itu adalah bagian fisik, software itu instruksi yang menggerakkan hardware. Keduanya saling melengkapi, nggak bisa kerja sendirian. Hardware tanpa software tidak bisa jalan, begitupun software tanpa hardware juga tidak bisa jalan. Sama seperti Bapak guru atau saya, tidak ada murid tidak bisa jalan, sama juga dengan kalian, murid tidak ada guru juga tidak bisa jalan. Kita juga bisa lihat bahwa komputer dan smartphone itu mirip. Smartphone punya CPU, RAM, storage, input atau output device, bahkan sistem operasi seperti Android atau iOS. Jadi sebenarnya HP kamu itu mini komputer. Karena kecanggihan teknologi, jadi HP sudah canggih-canggih sekali, terutama smartphone Android yang bisa mengalahkan banyak sekali. Sekarang TV sudah kalah, sudah banyak yang hilang TV kalah sama HP, dan juga banyak sekali yang tutup akibat perkembangan teknologi. Teman-teman, memahami komponen sistem komputer bikin kita nggak cuma jadi pengguna, tapi juga pemahaman dasar untuk jadi kreator, baik itu programmer, teknisi, atau bahkan pebisnis teknologi. Siapa tahu dari paham komponen dasar ini muncul ide bikin aplikasi, startup, atau jadi ahli IT masa depan. Amin, ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya, untuk ini adalah tugas ulangan akhir semester mata kuliah PTI, pengantar teknologi informasi. Dosen pengampu Profesor Dr. Bapak Saluki, SSI, MKOM.